Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Jadi pagi hari ini saya ingin berbagi tentang alasan gitu ya, mengapa saya membuat channel YouTube gitu ya. Jadi ada beberapa teman gitu ya, seorang dosen gitu ya, sampai sempat-sempatnya membuat channel YouTube gitu. Jadi pertanyaan ini menggelitik gitu untuk saya jawab, karena memang sesuai dengan konteks sekarang gitu ya. Jadi membuat channel YouTube itu sesuatu yang sangat mungkin, dan menurut saya ada beberapa hal yang memberikan paling tidak itu memberikan manfaat dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kita sadar bahwa generasi sekarang gitu ya, itu generasi penonton, bukan sangat berbeda dengan generasi di zaman dulu gitu ya, dimana televisi masih jarang, kemudian apalagi internet begitu. Jadi generasi membaca itu masih sangat bisa diandalkan gitu. Tapi untuk generasi sekarang ini, dimana kemudahan teknologi telah merubah pola hidup ataupun gaya hidup generasi muda kita, sehingga perlu ada strategi yang berbeda gitu ya dengan zaman-zaman sebelumnya. Nah, salah satu terobosan yang paling substansial begitu ya terkait dengan persebaran informasi begitu ya, itu adalah media teknologi YouTube ya. Karena dengan YouTube itu kita bisa men-share apapun begitu ya, dari yang paling baik sampai yang paling buruk gitu ya, itu secara online dan dalam waktu hitungan detik atau mungkin menit tidak, itu sudah bisa tersebar di seluruh penjuru dunia sepanjang ada jalur atau jaringan internet gitu. Nah, karena ada alasan inilah gitu ya, sehingga saya membuat channel YouTube gitu ya, untuk yang pertama adalah sebagai media pembelajaran. Jadi nanti pada waktunya gitu ya, meskipun sekarang sudah saya membuat beberapa materi gitu ya, terkait dengan tutorial seperti cara mengoperasikan Mendeley, kemudian EndNote, cara membuat soal online, cara mengoreksi atau mereview jurnal atau tulisan artikel secara online, dan materi-materi yang sifatnya akademis lainnya begitu. Nah, nanti gitu ya, di dalam channel YouTube saya itu akan saya isi beberapa materi terkait dengan materi kuliah gitu yang saya sampaikan di dalam kelas. Nah, kelebihannya apa gitu ya dengan menggunakan channel YouTube ini? Jadi kelebihannya dengan menggunakan channel YouTube ini, itu yang pertama, bahwa sekali kita merekam gitu ya, jadi mahasiswa itu bisa mengakses berulang-ulang gitu. Jadi kalau mahasiswa tidak paham terhadap suatu materi, mereka bisa mengulang kapanpun mereka mau gitu ya. Jadi mau 10 kali, 20 kali, dan itu kan tidak memungkinkan kalau seumpamanya perkuliahan yang dilaksanakan di dalam kelas. Jadi kalau di dalam kelas ya hanya saat itu, hari itu, atau jam itu. Setelah itu sudah, kalau mereka tidak membuat catatan atau mereka tidak membuat rangkuman terhadap materi yang kuliah yang saya sampaikan, mereka tidak akan bisa mengulang lagi atau mengingat-ingat lagi. Nah, kelebihannya dengan YouTube itu mereka bisa mengulang lagi. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu bisa mempelajari ataupun mengikuti perkuliahan saya kapan saja mereka punya waktu ataupun punya kesempatan begitu ya, untuk mengikuti perkuliahan ya. Kalau semuanya pertemuan offline itu kan sangat terbatas ya, antara waktu dan tempat gitu. Tetapi dengan menggunakan media YouTube gitu, jadi mereka yang ada di mana saja gitu ya, di dalam negeri bahkan sampai di luar negeri pun tidak ada kendala sama sekali gitu. Jadi mereka bisa mengikuti perkuliahan yang saya berikan kapan saja dan di mana saja, itu kelebihannya. Kemudian yang ketiga gitu ya, saya ingin, karena saya memiliki beberapa istilahnya mungkin ya pengalaman sedikit lah gitu, atau pengetahuan sedikit gitu selama kuliah S1, S2, S3 gitu sampai ke luar negeri begitu. Nah, mungkin ada beberapa yang bisa share, bukan hanya
untuk mahasiswa begitu ya, tetapi juga mungkin untuk khalayak banyak begitu. Nah, yang ketiga, alasan ketiga inilah gitu ya, artinya yang mendorong saya gitu bahwa saya harus membuat sesuatu nih dengan YouTube gitu atau di YouTube gitu, karena di situ audiensnya akan memungkinkan jauh lebih banyak ketika materi ataupun motivasi yang saya berikan itu hanya saya berikan di dalam kelas. Saya memang sering gitu ya diundang teman-teman aktivis mahasiswa ya di IMM, di BEM ataupun di organisasi keislaman lainnya begitu ya, bahkan di sekolah gitu ya, di SMK begitu. Saya berpikir kalau seumpamanya ide-ide saya hanya saya sampaikan gitu ya di ruang-ruang yang sangat terbatas itu, jadi itu alangkah sangat meruginya saya gitu ya. Saya sudah dikuliahkan gratis dari S2, S3 sampai ke luar negeri, tetapi ide-ide yang saya miliki tidak bisa tertuangkan secara maksimal begitu, atau hanya di ruang-ruang terbatas, di ruang kelas dan juga di momen-momen tertentu ketika diundang. Nah, dengan YouTube ini begitu ya, ini sangat memungkinkan gitu ya, saya bisa mengeksplor pemikiran-pemikiran saya, ide-ide saya, gagasan yang saya miliki dari bacaan yang saya baca, dari pengalaman yang saya dapatkan selama kuliah, itu kepada audiens yang lebih banyak gitu. Nah, alasan ketiga inilah yang sangat mendorong saya untuk membuat channel YouTube SB Indonesia ini. Nah, itu juga lah yang menjadi alasan kenapa saya memberikan nama channel ini bukan nama saya atau nama anak saya dan lain sebagainya begitu, tapi SB Indonesia. Harapannya gitu ya, harapan saya gitu ya, dengan adanya channel ini informasi-informasi yang ada di dalam channel ini mencakup banyak hal gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di nama channel saya, yaitu pendidikan, kemudian hiburan, dan informasi-informasi bermanfaat lainnya begitu. Jadi saya berharap gitu ya, dengan adanya channel ini begitu ya, itu akan semakin banyak orang terinspirasi gitu ya dengan cerita-cerita yang ada di channel ini. Bukan dari saya secara pribadi gitu ya, tapi juga mungkin narasumber yang saya undang untuk berpartisipasi. Ya, di beberapa video sebelumnya saya sudah mengundang teman-teman yang mendapatkan beasiswa, terutama yang di luar negeri yang selama ini sudah ya. Tapi saya juga berencana untuk meminta teman-teman saya gitu ya untuk memberikan inspirasi kepada banyak orang gitu ya, terutama kepada siswa dan mahasiswa di dalam negeri untuk fight gitu ya, untuk berjuang lebih keras gitu ya, agar mereka bisa ya, minimal bisa S2, bisa S3 dengan beasiswa baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kemudian yang keempat, dengan membuat channel YouTube gitu ya, sebenarnya materi yang saya sampaikan atau teman-teman sampaikan gitu ya, sekali mereka menyampaikan itu akan tersimpan dalam waktu yang sangat lama dan sangat panjang begitu ya. Jadi ya itu tadi sebagaimana yang saya katakan, jadi mereka bisa mengulang-ulang ketika mereka ingin tahu apa, semuanya lupa mereka cara mengoperasikan Endnote atau cara mengoperasikan Mendeley, mereka bisa buka lagi di situ gitu. Saya bisa kasih share ke mahasiswa ataupun ke masyarakat umum yang menghendaki tutorial terkait dengan materi-materi yang ada di perkuliahan mereka. Demikian beberapa alasan yang terkait dengan alasan saya membuat channel YouTube ini. Saya ingin menginspirasi banyak orang ya, yang tidak terbatas dengan jarak dan waktu gitu ya, di mana saja dan kapan saja audiens bisa melihat dan juga memutar ulang gitu ya materi-materi yang saya sampaikan ataupun teman-teman share melalui media SB Indonesia gitu ya. Jika ada teman-teman yang berminat untuk ikut menginspirasi banyak orang, memberikan waktu luang gitu ya untuk kebaikan banyak orang, bisa menghubungi saya lewat alamat email gitu ya yang ada di SB Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan umur yang panjang, umur yang memberikan manfaat bagi
kebaikan insya Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.